Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebiasaan untuk berlomba dan menunjukkan kehebatannya masing-masing. Itulah sebabnya ada begitu banyak kontes dan perlombaan yang digelar oleh manusia. Selain lomba-lomba yang umum semisal lomba ketangkasan olahraga, ada pula lomba-lomba yang sifatnya unik dan terkesan iseng, namun tetap diikuti dengan serius oleh para peserta karena adanya iming-iming hadiah besar. Berikut ini adalah beberapa contoh lomba tersebut. Pernahkah Anda berpura-pura sedang memainkan gitar kendati Anda sedang tidak memegang gitar? Itulah yang namanya gitar udara. Normalnya seseorang memainkan gitar udara ketika ingin menghayati lagu yang kebetulan menggunakan gitar sebagai alat musik pengiringnya. Namun tahukah Anda, kalau gitar udara ternyata juga bisa dilombakan? Di Oulu, Finlandia, ada turnamen bernama Kejuaraan Gitar Udara. Turnamen tersebut digelar setiap tahunnya pada bulan Agustus. Layaknya kompetisi bermain musik yang sesungguhnya, para peserta turnamen ini mengenakan kostum mencolok layaknya pemain band sungguhan. Kemudian begitu sudah berada di atas panggung, mereka kemudian membuat aneka macam gerakan seolah-olah sedang memainkan gitar sungguhan. Walaupun terlihat aneh, turnamen ini ternyata memiliki riwayat yang panjang karena sudah digelar sejak tahun 1996. Turnamen ini digagas oleh musisi Finlandia, Jukka Takalo, dengan mengusung slogan, Make Air Not War, ciptakan udara, bukan perang. Masyarakat di luar negeri khususnya negara-negara barat mengenal penggunaan tisu sebagai pengganti air saat sedang buang air. Oleh karena itulah, tisu toilet menjadi pemandangan yang sangat umum dijumpai di kamar mandi negara-negara yang bersangkutan. Lain halnya dengan Indonesia di mana kita lebih suka menggunakan air untuk membasuh diri sesudah buang air. Tisu toilet sendiri ternyata bukan hanya bisa berfungsi sebagai alat kebersihan. Di New York, ada kontes tisu toilet yang digelar setiap tahunnya. Uniknya, dalam kontes ini, peserta diharuskan menciptakan gaun pernikahan yang terbuat dari tisu toilet. Dalam kontes ini, masing-masing peserta akan membuat gaun pengantin berbahan tisu toilet sambil menggunakan alat-alat bantu seperti jarum, benang, selotip, dan gunting. Mungkin ada di antara Anda yang membayangkan kalau pakaian yang terbuat dari tisu toilet hasil akhirnya tidak akan berbeda jauh dari kostum mumi. Namun faktanya, gaun-gaun yang dibuat oleh peserta dalam turnamen ini tidak kalah dibandingkan gaun pengantin sungguhan. Pasalnya peserta menggunakan segala kreativitas yang dimilikinya untuk membuat gaun yang nampak secantik mungkin. Sebanyak 12 peserta terbaik akan mendapatkan kehormatan untuk mengikuti sesi foto khusus DNA melihat gaun hasil karya mereka dipamerkan. Jika itu masih belum cukup menjadi motivasi, pemenang juga bakal mendapatkan hadiah uang sebesar $10.000, sekitar 140 juta rupiah. Kasur kerap diidentikan dengan kemalasan. Pasalnya saat seseorang merasa mengantuk, seseorang bakal tidur di atas kasur. Dalam kondisi sedang tidak mengantuk sekalipun, orang kerap duduk atau berbaring di atas kasur sambil melakukan aktivitas santai untuk sekedar menghabiskan waktu atau menghilangkan kebosanan. Namun bagi orang-orang ini, kasur juga bisa menjadi alat untuk melakukan perlombaan yang menegangkan. Lomba tersebut adalah lomba balap kasur. Lomba ini digelar setiap tahunnya di kota Knaresborough, Inggris, pada bulan Juni. Kasur seperti yang kita tahu normalnya tidak desain untuk bisa bergerak. Oleh karena itulah, dalam perlombaan ini bagian bawah dipan kasurnya dipasangi dengan roda supaya kasurnya bisa didorong dan digerakkan layaknya gerobak. Sebelum perlombaan digelar, mula-mula akan ada kasur yang dihias secantik mungkin dan diparadekan. Sesudah itu, barulah perlombaan yang sesungguhnya dimulai. Tim yang mengikuti lomba balap kasur ini terdiri dari pendorong kasur dan orang yang duduk di atas kasur. Pendorong kasur bertugas untuk mendorong kasurnya secepat mungkin, sementara orang yang ada di atas kasur bertugas memberikan aba-aba dan teriakan penyemangat kepada pendorong kasur. Para peserta juga mengenakan helm supaya tidak ada yang mengalami cedera serius jika terjadi insiden dalam balap kasur ini. Kasur yang boleh diikutkan dalam lomba balap ini sendiri bukanlah sembarang kasur. Panitia membuat kriteria mengenai ukuran standar roda dan kasur yang dilombakan. Lomba balap kasur ini kabarnya sudah digelar sejak tahun 1966 dan dilangsungkan di rute lintasan sepanjang 3,8 km.
Anjing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Sifatnya yang mudah akrab dengan manusia menjadi penyebab mengapa hewan ini kerap dijumpai di rumah-rumah. Anjing juga terdiri dari begitu banyak jenis, wujud, dan ukuran. Penampilan anjing yang begitu beragam lantas membuat orang-orang bisa memilih anjing manakah yang cocok dengan selera mereka untuk dipelihara. Mereka yang memiliki anjing peliharaan tentunya ingin supaya hewan peliharaannya nampak secantik mungkin. Oleh karena itulah, mereka yang memiliki uang lebih tidak segan-segan menghabiskan uang tidak sedikit untuk membawa anjingnya ke salon khusus hewan. Melihat fenomena tersebut lantas menimbulkan pertanyaan. Jika anjing yang dipelihara nampak jelek, apakah orang masih akan menunjukkan ketertarikan akan anjing tersebut? Hal inilah yang mendasari digelarnya kontes anjing terjelek di dunia. Kontes ini sudah digelar sejak tahun 1970-an di Petaluma, California, Amerika Serikat. Meskipun terlihat konyol dan merendahkan, sebenarnya ada niat mulia di balik digelarnya kontes ini. Kontes ini digelar dengan maksud mendorong orang-orang mengadopsi dan mencintai anjing tanpa memperdulikan penampilannya. Jika kebetulan anjing yang mengikuti kontes ini adalah anjing liar, maka anjing yang bersangkutan diharapkan bakal memiliki pemilik sesudah mengikuti kontes ini. Kontes anjing terjelek pertama kali digagas oleh Ross Smith untuk anak-anak setempat. Lambat laun, kontes ini tumbuh semakin besar seiring dengan semakin meningkatnya perhatian yang ditunjukkan oleh khalayak dan media. HP alias telepon genggam merupakan benda yang semakin tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tidak jarang seseorang merasa kesal saat sedang menggunakan HP. Entah karena orang tersebut tanpa sengaja membaca hal yang mengesalkan saat sedang membuka HP, atau karena HP yang sedang dioperasikannya tiba-tiba mengalami gangguan yang menjengkelkan. Jika seseorang begitu marah, tidak jarang orang tersebut langsung melemparkan HP miliknya. Tindakan macam itu normalnya dianggap sebagai tindakan destruktif karena jika HP-nya sampai hancur, maka orang tersebut harus merogoh kocek untuk memperbaiki atau membeli HP baru. Namun di Savonlinna, Finlandia, kebiasaan melempar HP justru bisa membuat pelakunya mendapat hadiah dan penghargaan. Pasalnya sejak tahun 2000, ada lomba melempar HP yang digelar setiap tahunnya oleh perusahaan penerjemahan Venolingua. Lambat laun, lomba serupa kemudian digelar di negara-negara Eropa lainnya. Tujuan digelarnya lomba ini bukan untuk iseng semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran orang-orang akan produk daur ulang. Itulah sebabnya HP yang digunakan dalam perlombaan ini bukan HP mahal, melainkan HP hasil daur ulang. Para peserta yang mengikuti lomba ini juga bukan orang sembarangan. Banyak dari mereka yang sudah berlatih keras supaya bisa melempar HP sejauh mungkin. Pada tahun 2021 lalu misalnya, seorang kontestan asal Belgia dilaporkan bisa melempar HP hingga sejauh 110 meter. Kalau Anda sendiri, apakah Anda tertarik untuk ikut serta? Hitung-hitung untuk sekalian melepaskan kekesalan Anda tanpa harus merusak HP milik Anda sendiri.